Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu, khususnya nikmat iman, nikmat ilmu dan juga nikmat amal soleh. Sholawat dan salam senantiasa kita limpahkan, kita haturkan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga akhir zaman. Ummahat yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin Allah siang ini kita bisa melanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Asdi Nawawi Hafidhahullah. Jazakallahu khairan Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita akan masuk pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan hadis ke-11 masih dalam bab 1 tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Bagi yang ingin bertanya, seperti biasa nanti bisa bertanya secara langsung atau bisa juga melalui kolom chat. Thayyib, selanjutnya mari kita simak bersama materi dari Ustadz Asdi Nawawi. Tafadhol Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummahat a'azzanillah wa iyyakum. Alhamdulillah kita memuji Allah Jalla Jalaluhu yang mana di pertemuan kali ini kita kembali bertemu walaupun secara virtual. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan atas kita, diberikan keberkahan dalam hidup kita, dan semoga dilipat gandakan pahala kebaikan-kebaikan kita dan diampuni dosa-dosa kita. Hadis ini diriwayatkan dari Abul Abbas. Jadi hadis ini dari Abul Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Qala inna allaha kataba al-hasanati was sayyi'at thumma bayyana dhalik
faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha wa amila biha kataballahu indahu 'ashra hasanatin ila 700 di'fin ila ad'afin katsirah wa in hamma bisayyi'ah falam ya'malha katabahu Allahu 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha hasanatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allah sayyi'atan wahidah muttafaq alaih. Ya, jadi ini diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai apa yang diriwayatkan dari Rabb-Nya Tabaraka wa Ta'ala. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Kemudian dia menjelaskan semuanya itu. Maka barang siapa mempunyai keinginan untuk berbuat kebaikan lalu belum sempat mengerjakannya, maka Allah mencatat di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa mempunyai keinginan untuk melakukan kebaikan lalu dia mengerjakannya, maka Allah mencatat baginya 10 sampai 700 kali lipat sampai kelipatan yang sangat banyak. Dan jika dia mempunyai keinginan untuk mengerjakan suatu keburukan, suatu kejahatan, lalu dia tidak mengerjakannya, jadi dia suatu keburukannya, jadi dia mengurungkan niatnya, maka Allah akan mencatat di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berkeinginan mengerjakannya lalu dia mengerjakannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai satu kejahatan. Kumaha ta'azzanillah wa iyyakum. Hadis ini ya, jadi yarwi an rabbihi, meriwayatkan dari Rabb-Nya. Ini berarti hadis qudsi, yaitu segala sesuatu yang Allah kabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui ilham, melalui mimpi, atau apapun yang datang sebagai wahyu. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan melalui perkataannya. Ya, jadi ini tidak sama hukumnya dengan, tidak sama keutamaannya dengan Al-Quran. Ya, kedudukannya pun tidak sama dengan Al-Quran. Ya, yang mana tidak memiliki kedudukan sebagai mukjizat. Ya, yang mana kita bawa harus dalam kondisi suci, ya, dan apa-apa yang menjadi kekhususan dari Al-Quran. Ya. Jadi ini ketika disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan bahasanya, ya, tapi hal itu tidak membuat maknanya jadi berubah, tidak. Ya, jadi misalnya ibu mendengar suatu penjelasan dari para ustadz, kemudian ibu sampaikan kembali kepada temannya, bahasanya tentu nggak persis seperti apa yang disampaikan oleh ustadz tadi ketika ceramah. Ya, jadi modelnya seperti itu. Beda dengan Al-Quran, nggak boleh kita kemudian merubah-rubah. Ya, jadi nggak boleh dirubah-rubah. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dengan bahasanya. Ya. Dari ini hadis qudsi.
Adapun kataba di hadis ini maksudnya bukan bukan mencatat, namun yang dimaksud bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk mencatat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk mencatat. Ummahat azanillah wa yakum, ya. Jadi di hadis ini ada pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari hadis ini, yaitu yang pertama, niat seorang itu lebih sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daripada amalannya. Ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, niatul mar'i ablagu min amalih. Niat seorang itu lebih sampai daripada amalannya. Yang mana ummahat azanillah wa iyyakum, siapa yang melakukan suatu amalan tanpa didasari oleh keikhlasan niat, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang mungkin dia begitu ikhlas dalam melakukan suatu amalan, tapi ada kekurangan dia, yaitu mungkin gerakan-gerakannya yang kurang sempurna sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka orang ini hanya berkurang dari sisi pahalanya. Tapi kalau yang niatnya nyasar, ya, niatnya ini tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun gerakannya itu sama persis dengan sunnah, dengan petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tapi karena niatnya ini tidak lurus, tidak benar-benar mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi menginginkan sesuatu dari dunia, ya, maka walaupun gerakannya sesuai sunnah, orang ini tidak akan diterima amalan-amalan dia, sholat dia, dan lain sebagainya. Nah, jadi ummahat azanillah wa iyyakum, bahwa hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6491, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Ya, jadi Imam Muslim juga meriwayatkan dalam sahihnya nomor 131. Adapun dalam riwayat Muslim maka ada tambahan lafaz wa mahahallah wa la yahliku 'ala Allah illa halik, dan Allah menghapusnya dan tidak ada yang binasa terhadap Allah kecuali yang binasa. Ya. Dan juga ada beberapa riwayat, ya, redaksinya sedikit berbeda tapi mirip, ya. Ya, jadi sebagaimana apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af, al-hasanatu 'ashru amthaliha ila 700 dhi'fin, qala Allah 'azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Setiap perbuatan anak Adam itu dilipat gandakan. Suatu kebaikan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan, ya, hingga 700 kali lipat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa. Karena
ia milikku dan aku yang membalasnya. Jadi orang yang berpuasa meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku. Ya. Oleh karena itu, maha ta'azanillah wa iyyakum, beberapa redaksi yang sebenarnya mirip-mirip ya dan saling menguatkan. Maha ta'azanillah wa iyyakum, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, lihatlah wahai saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita semua kepada sempurnanya kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka amati lafaz-lafaz di hadis ini. Ini mengisyaratkan kepada perhatian Allah terhadap amalan dari hamba-hambanya. Ya, adapun pada lafaz kamilah, sempurna, ini menguatkan dan menunjukkan besarnya perhatian Allah terhadapnya. Dan pada lafaz kataballahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah mencatatnya dengan suatu kebaikan yang sempurna, yang penuh. Ini digunakan kata kamilah. Jika seorang tetap melakukan keburukan itu, maka Allah mencatatnya dengan hanya satu keburukan. Di sini dikuatkan dengan lafaz wahidah, satu, bukan kamilah. Ya, maka hanya milik Allah segala pujian dan karunia, kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya. Jadi maha ta'azzanillah wa iyyakum, begitu maha baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang melakukan keburukan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mencatatnya sebagai satu keburukan. Adapun kalau kebaikan, maka dilipat gandakan dari 10 hingga 700, bahkan berlipat-lipat. Nah, jadi pelipat gandaan suatu kebaikan dengan 10 kebaikan ini berlaku bagi seluruh kebaikan. Nah, jadi berlaku bagi seluruh kebaikan. Sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 160, man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Barang siapa berbuat kebaikan, mendapatkan balasan 10 kali lipat. Nah, jadi mendapatkan balasan 10 kali lipat. Ini semua jenis kebaikan. Adapun tambahan dilipat gandakan lebih dari 10 kebaikan, ini diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu, ketika kita melakukan kebaikan, bisa jadi kebaikan yang kita lakukan itu sama, waktunya sama, tempatnya sama, tapi balasannya berbeda-beda. Ya, ini tergantung ikhlasan dari masing-masing yang melakukan kebaikan tersebut. Ya, jadi makin ikhlas, makin khusyuk, makin sempurna, makin tumanina di dalam gerakan-gerakan sholat, wudunya juga sempurna, datangnya mungkin sebelum adzan ya, dia menunggu sholat dalam keadaan hati yang begitu khusyuk. Maka tentu ini berbeda dengan orang-orang yang ketika mereka melakukan ibadah sholat ya, tetapi hati mereka lalai ya, hati mereka tidak khusyuk, gerakan mereka tidak tumanina ya, ini beda ya, beda. Ya. Oleh karena itu, yang menyebabkan
bedanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan adalah karena bedanya kondisi hati, juga kesesuaian dengan sunnah dan hal-hal lainnya. Ya, sehingga ada yang mendapatkan 10 kali lipat, ada yang justru mendapatkan lebih dari itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Ya, surah Al-Baqarah ayat 261. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa infak di jalan Allah dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Nah, dan diriwayatkan dari Abu Mas'ud, dia mengatakan seseorang dengan untanya yang diberi tanda. Dia datang kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, unta ini untuk berjuang di jalan Allah. Unta ini untuk berjuang di jalan Allah." Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang tersebut, kepada orang yang bawa unta tersebut, pada hari kiamat engkau berhak mendapat unta sebanyak 700 ekor, semuanya memiliki tanda. Ya. Jadi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih, kecuali puasa karena ia milikku dan aku yang membalasnya, menunjukkan bahwa pelipat gandaan pahala puasa itu tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa adalah sabar yang paling baik, dan Allah taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya bighairi hisab, tanpa batas. Ya. Jadi pelipat gandaan kebaikan itu ini sesuai dengan kebaikan keislaman seseorang. Ya. Jadi sesuai dengan keikhlasannya, sesuai dengan keutamaan amal tersebut, juga kebutuhan kepada amalan tersebut. Kemudian, kumaha ta'azzanillah wa iyyakum. Ya, kita sambil mengkaji, yang bertanya langsung chatting ya. Tentang mengerjakan kejahatan, maka kesalahan itu ditulis dengan suatu kesalahan yang sama tanpa dilipat gandakan. Seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 160. Wa man jaa'a bis-sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Barang siapa berbuat kejahatan dibalas imbang dengan kejahatannya, mereka sedikit pun tidak dizalimi. Kemudian pada hadis kutibat sayyi'atan wahidah, maka satu kesalahan ditulis baginya, mengisyaratkan bahwa kesalahan itu tidak dilipat gandakan. Namun terkadang
satu kesalahan bisa menjadi besar dosanya. Ya. Jadi satu kesalahan itu bisa jadi besar dosanya. Memang tidak dilipat gandakan. Ya. Jadi sekali dia berdosa dicatat 10, tidak. Sekali dosa dicatat 1. Tapi besar kecilnya yang beda. Sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Tentang ayat ini, Qatadah rahimahullah mengatakan, ketahuilah bahwa kezaliman di bulan-bulan haram itu lebih besar dosanya daripada di bulan-bulan lainnya. Kendati kezaliman di setiap kondisi itu tidak besar, namun Allah Ta'ala menganggap besar perkaranya seperti dikehendakinya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Surah Al-Baqarah ayat 109, Bihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah ia berkata rofath, ya, berkata jorok, menjurus ke porno, ya, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Maka kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tafasikan yang disebutkan di ayat ini ialah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ya. Jadi kefasikan ialah mengerjakan kemaksiatan kepada Allah di tanah haram di Mekah. Ya. Sehingga banyak sahabat yang kemudian mereka menghindar dari tinggal di tanah haram karena khawatir berbuat dosa di dalamnya. Di antaranya adalah Ibnu Abbas, juga Abdullah bin Amr, dan hal ini juga dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi mereka takut jangan sampai dia berdosa di tanah haram. Ya, jadi jangan sampai dia berdosa di tanah haram. Maka dia memilih untuk tinggal di luar tanah haram. Ya, padahal mereka adalah sahabat-sahabat yang mereka sangat jauh dari keburukan-keburukan, yang mana hati mereka adalah hati yang terbaik sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mereka para sahabat ini justru masih takut. Ya, jadi mereka masih takut kalau dia berdosa di tempat yang mulia. Ya, jadi kalau tempatnya makin mulia, dosanya makin besar. Ya, jadi kalau ada yang berdosa di dalam masjid, ya, itu beda dengan dia berdosa di tempat maksiat. Nah, ada pertanyaan? Kemudian, karena belum ada pertanyaan, kita lanjut aja. Dan kita akan break kalau ada yang bertanya.
Yang berikutnya yaitu tentang berniat mengamalkan kebaikan. Maka niat tersebut ditulis sebagai kebaikan yang sempurna, walaupun pelakunya tidak mengerjakannya. Ya. Ya, jadi hal ini sebagaimana dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Idza tahaddatsa 'abdi bi an ya'mala hasanah fa ana aktubuha lahu hasanah. Jika hambaku berniat ingin mengerjakan kebaikan, maka aku menulis satu kebaikan baginya. Ya. Jadi zahirnya menunjukkan bahwa niat ya, di hadis ini yaitu niat yang sangat kuat disertai dengan kemauan yang sangat keras untuk beramal. Ya, jadi tidak hanya sekedar lintasan hati ya, kayaknya besok pengen puasa deh. Itu berarti tidak kuat. Ya. Maka bukan itu yang dimaksud. Ya, jadi dia memang sudah benar-benar bahkan sampai dia pasang alarm supaya bisa bangun tahajud. Dia sampai berusaha semaksimal mungkin. Ya, dia wudhu sebelum tidur. Ya, sampai pasang alarm segala ya. Bahkan pesan ke istrinya, nanti bangunin ya, bangunin jam sekian. Berarti udah niat banget ya. Beda dengan yang hanya kepengen aja. Kalau yang hanya kepengen aja itu tidak termasuk. Ya. Jadi yang hanya lintasan hati, kayaknya besok pengen tahajud, hanya lintasan hati ya. Nah, kemudian ummahata azanillah wa yakum, jika niat disertai perkataan dan usaha, maka pahala didapatkan secara pasti. Dan orang yang bersangkutan sama seperti orang yang melakukannya. Seperti di dalam apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamad dunya li arba'atin nafar, abdin razaqahullahu malan wa ilman, wa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimah, wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, fa hadha bi afdhalin manazil. Sesungguhnya dunia hanya diberikan untuk 4 orang. Yang pertama, seorang hamba yang Allah berikan ilmu dan harta. Kemudian dia bertakwa kepada Allah dalam hartanya. Dengannya ia menyambung silaturahim dan mengetahui hak Allah di dalam. Orang tersebut kedudukannya paling baik, paling afdal, paling utama di sisi Allah. Adapun orang yang kedua, seorang hamba yang Allah berikan ilmu namun tidak diberikan harta. Ya. Maka kemudian dia berniat dengan niat yang jujur. Dia mengatakan, seandainya aku memiliki harta, aku pasti mengerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh si fulan. Ya. Jadi dia melihat orang yang berharta itu, dia menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pun berkeinginan keras. Kalau saya mendapatkan harta seperti dia, saya juga akan melakukan hal yang sama. Ya. Maka dengan niatnya itu, pahala keduanya itu sama. Yang ketiga itu seorang hamba yang Allah berikan harta, tapi nggak diberikan ilmu. Hartanya banyak tapi bodoh. Ya. Maka dia gunakan hartanya secara zalim. Ya. Tanpa ilmu. Tanpa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hartanya. Tidak juga menyambung silaturahim. Tidak mengetahui bahwa Allah memiliki hak dalam harta tersebut. Jadi dia bahkan tidak mengeluarkan zakat. Kedudukan orang tersebut paling jelek di sisi Allah. Ya, jadi paling jelek di sisi Allah. Jadi jangan terpesona dengan orang yang lebihkan dari urusan dunia.
kalau mereka jauh dari ilmu, jauh dari ketakwaan, maka mereka itu paling jelek di sisi Allah. Kita itu harus terpesona dengan orang yang Allah berikan ilmu, Allah berikan harta yang dia manfaatkan untuk ketaatan. Adapun orang yang keempat, seorang hamba yang tidak Allah berikan harta, tidak juga ilmu, tapi dia berkata, seandainya aku memiliki harta, aku pasti mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh si fulan. Maka orang ini ya binasa dunia akhirat. Di dunia nggak dapat, di akhirat juga sama. Mereka berdua dosanya sama. Ya, jadi orang ini dosanya sama. Oleh karena itu, ummahat a'azzanillah wa iyyakum, ketika seorang itu benar-benar niatnya, ya maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pahala, walaupun dia tidak sempat atau mungkin karena ada halangan sehingga dia kemudian tidak melakukannya. Ya, maka orang yang sudah sangat serius, tapi kemudian qadarullah mungkin sakit, akhirnya nggak jadi tahajud, maka dicatat pahala yang sempurna. Nah, kemudian ummahat a'azzanillah wa iyyakum, kita lanjutkan tentang berniat ingin mengerjakan kesalahan tapi tidak jadi mengerjakannya. Maka di sini akan ditulis sebagai kebaikan yang sempurna. Ya, ditulis sebagai kebaikan yang sempurna. Dan ini bukan karena hal-hal yang lain, tapi karena semata rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ya, jadi dia meninggalkan karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, jadi ketika dia meninggalkan karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia diberi pahala yang sempurna. Adapun orang yang berniat mengerjakan maksiat, ya, karena takut takut dihakimi oleh netizen, ya, maka orang ini tidak sama, ya, tidak sama dengan orang yang pertama tadi, yang meninggalkan karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini terkadang karena riak terhadap manusia. Maka di sini ummahat a'azzanillah wa iyyakum, kalau dia riak jadinya haram. Jadi kalau dia meninggalkan karena riak, maka dia akan dianggap, akan disiksa. Ya, tadi dia mau bermaksiat kemudian meninggalkan karena riak sama manusia. Adapun orang yang berusaha mengerjakan kemaksiatan dengan sangat serius, kemudian dihalangi oleh takdir. Ya, jadi dihalangi oleh takdir. Begitu sampai ke tempat dia mau bermaksiat, tiba-tiba banjir, ya, atau mobilnya kempes, atau kecelakaan. Ya, maka di sini ummahat a'azzanillah wa iyyakum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Jika dua orang muslim bertemu dengan pedangnya masing-masing, pembunuh dan yang dibunuh, dua-duanya tempatnya di neraka. Ya, jadi yang
dibunuh juga tempatnya di neraka. Karena apa? Dia sudah niat membunuh juga, cuma karena mungkin keduluan temannya. Nah, silakan Ibu-ibu, ada pertanyaan? Mahat, kami persilahkan jika ada yang ingin bertanya. Ya, silakan, Mu Fatih. Ya, tafadhali. Silakan. Kalau enggak kita lanjut. Bisa bantu dibaca, Ibu? Baik, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana hukum ibadah, tetapi karena ada paksaan dari pemimpin, itu bagaimana hukumnya? Misalnya seperti baru-baru ada berita di Sumatera Barat, ibadah sholat subuh ada absennya. Ya, jadi kalau walaupun karena dipaksa, kemudian akhirnya dia berangkat untuk sholat berjamaah. Ini laki-laki kan ya, yang di absen ini Bu ya. Ya, jadi laki-laki, memang laki-laki wajib berjamaah di masjid kecuali ada udhur. Ya. Terus dia berangkat karena absen tadi. Kalau dia begitu nyampe di masjid kemudian dia ikhlas di dalam sholat tersebut, dia meluruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan karena ingin mencari posisi. Kan kadang ada yang nyari muka di hadapan penguasa. Maka orang itu tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Walaupun mungkin awalnya karena di absen. Beda dengan dari awal sampai akhir, memang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena takut mungkin kalau tidak nurut sama atasan, nurut sama pimpinan, nanti gajinya dipotong atau tidak dapat tunjangan dan lain sebagainya. Maka hal-hal seperti ini merusak sholatnya. Ya, jadi merusak, entah itu merusak pahalanya atau bahkan tidak diterima atau bahkan bisa jadi berdosa. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Berikutnya ini terkait 4 karakter orang di dunia, Ustaz. Minta dijelaskan yang nomor 4, kenapa karakter yang nomor 4 itu bisa celaka dunia dan akhirat. Iya. Jadi ummahat azanillah wa iyyakum, di hadisnya jelas ya, yang menyatakan itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi orang yang berniat seperti itu, maka kedudukan dia sama dengan orang yang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Dia ini akan celaka. Ya, begitu pula orang yang tidak diberikan harta tapi dia berniat. Ya, dia berniat, ini kalau saya kaya raya seperti dia juga, ya, saya akan membeli miras dan lain sebagainya. Narkoba, saya akan beli narkoba, ya, bawa artis dan lain sebagainya. Dia udah niat, ya, dan sangat berkeinginan kuat untuk itu. Ya.
Jadi bukan sekedar lintasan, bukan sekedar lintasan hati ya. Tapi memang dia sangat kuat berkeinginan seperti itu, tapi karena tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga dia sama nasibnya dengan orang yang ketiga, orang yang kemudian akan berat pertanggungjawabannya. Karena apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki Bani Adam di hari kiamat sampai dia akan ditanya akan 4 hal. Salah satunya apa? An mali min aina iktasabah wa fima anfaqah. Akan dihisab urusan hartanya itu, dari mana dia peroleh dan kemana dia belanjakan hartanya. Ya, berat. Dia akan disiksa karena harta ketika dia tidak manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahkan tidak mengeluarkan zakat dan lain sebagainya, tidak mengeluarkan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hartanya. Ya, jadi ini justru jadi kecelakaan dia di akhirat. Nah, terus nasibnya orang yang keempat ya sama, nggak dapat, tapi apa? Punya niatan yang kuat sama seperti orang yang ketiga itu. Ya, nah, jadi orang ini kasihan banget. Ya. Dapat enggak, disiksa iya. Ya. Silakan yang lain. Baik, jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Wah, iya. Untuk pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, Afwan izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang berniat melakukan amal, kemudian amal tersebut benar-benar ia lakukan, tetapi dalam perjalanannya, kemudian ia riya, apakah semua yang dilakukan terhapus pahalanya? Iya. Jadi tentang perbuatan yang riya, ya, jika benar-benar tidak ada keikhlasan sama sekali dari awal sampai akhir, ya, seperti orang-orang yang disebutkan di dalam ayat, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya. Jadi mereka yang riya dalam sholatnya. Riya di sini menyebabkan dia akan celaka. Oleh karena itu, umma ta'azzanillah wa iyyakum, ada yang beribadah di situ karena ingin dunia. Mungkin karena mau pemilu, mau pilkada, mungkin mau dipilih jadi anggota dewan, dan lain sebagainya, niatan-niatan duniawi. Ya, supaya disebut orang ini layak jadi anggota dewan, orang ini layak jadi presiden, dan lain sebagainya. Ya, jadi hanya pencitraan aja. Ya. Maka mereka ketika beramal itu justru yang ada dia dapat dosa. Jadi dia dapat dosa. Adapun kalau sedikit riya, ya mungkin dia ikhlas, awalnya ikhlas, kemudian di tengah-tengah dia beramal mungkin tersusupi oleh riya. Tapi akhirnya dia mungkin nanti kembali sadar, dia menyesali perbuatan riyanya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Maka wallahu a'lam, ya, hal ini ulama beda pendapat, ya, tetapi ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang masuk dalam Islam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, aslamta bima aslafta min khair. Engkau masuk Islam bersama semua kebaikan yang engkau lakukan sebelum kamu masuk Islam. Ya, padahal jelas-jelas mereka ketika masih kafir, apa yang dilakukan itu adalah karena dorongan dunia. Ya, sehingga ketika orang-orang yang riya ini bertobat, wallahu a'lam, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka dan membalas pahala mereka atas amal yang mereka lakukan. Wallahu a'lam. Ya, jadi kalau dia taubat, maka dia tetap diberi pahala, tapi kalau tidak, maka akan mendapatkan dia akan kehilangan seluruh pahala, tidak sah, ya, tidak sah, juga tidak bisa jadi tidak sempurna. Kalau ikhlasnya mungkin 60%, riyaknya 40%, sehingga pahalanya tidak sempurna. Kalau ikhlasnya tidak ada sama sekali, yang ada hanya riya murni, maka yang ada orang ini justru akan disiksa. Ya, sebagaimana dalam hadis tentang 3 orang yang akan disiksa sebelum penyembah berhala disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini udah pernah ya kita bahas. Orang yang pertama yaitu yang membaca Al-Quran supaya disebut qari, ya. Kemudian yang berinfak supaya disebut dermawan, dan yang berjihad supaya disebut pahlawan. Mereka ini tidak murni niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan disiksa. Dia beramal yang luar biasa, ya, baca Al-Quran atau mengajarkan ilmu, dia berjihad, dia berinfak, ya, dia berinfak, sedekah, justru masuk neraka karena apa? Niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya karena dunia, ya, mungkin supaya dicoblos waktu pemilu. Nah, wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Wa iyyakum. Ummahat, kami persilahkan jika masih ada yang bertanya. Kalau nggak ada, saya ini terangkan kesimpulan. Jadi kita kesimpulan sambil menunggu pertanyaan, kita bacakan kesimpulannya aja. Bahwa di hadis ini penjelasan tentang karunia Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini. Ya. Yang mana amal yang sedikit tapi diberi ganjaran pahala yang besar. Ya. Kemudian di hadis ini di antara tugas malaikat yaitu mencatat kebaikan dan keburukan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat yang mulia kepada setiap orang. Ya, jadi setiap orang ada malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan. Jadi nggak perlu lagi ibu bikin story mau puasa, atau sudah puasa, ini mau buka puasa, nggak perlu. Sudah ada malaikat yang nyatat. Ya, jadi nggak perlu update story. Kemudian kebaikan dan keburukan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dicatat.
dan itu tetap akan terjadi. Ya, jadi kebaikan dan keburukan itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan itu semuanya ada hikmahnya. Ada orang ditakdirkan melakukan kejahatan, keburukan. Setelah itu dia bertaubat. Maka innallaha yuhibbu tawwabin. Allah mencintai hamba yang bertaubat. Ya, jadi Allah mencintai hamba yang bertaubat. Dia merasa dirinya begitu kotor, dia kembali kepada Allah dengan penuh penyesalan, dia bertobat dengan sungguh-sungguh, dia menangisi masa lalunya. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hamba ini, mencintainya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan dari ujub, ya, sok suci, yang seandainya dia tidak pernah berdosa, barangkali dia akan hatinya itu diisi oleh keburukan-keburukan lainnya, yaitu sok suci. Kemudian bahwa keburukan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terjadi sebagai bagian dari penegakan sifat adil Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil yang melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala dan surga. Adapun sebaliknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan keadilannya dengan menyiksa mereka di neraka. Ya, jadi ada sifat Maha Adil Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian ada kebaikan, ada keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas orang yang melakukan kebaikan dengan surga, membalas orang-orang yang melakukan keburukan dengan neraka. Kemudian Maha ta'azzanillah wa iyyakum, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala bagi orang-orang yang meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana riwayat seorang yang berwasiat kepada anak-anaknya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nanti bapak meninggal, jangan dikuburkan, karena kalau dikuburkan nanti akan dibangkitkan oleh Allah, dan kalau dibangkitkan maka akan dihisab, akan ditanya, ya, karena dia takut dengan suatu dosa yang pernah dilakukan. Ya, maka dia berwasiat kepada anak-anaknya supaya kalau meninggal dunia dibakar mayatnya, kemudian dibuang abunya itu di laut. Ya, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rasa takutnya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memasukkannya ke surga. Ya, jadi ada yang justru dimasukkan ke surga karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian di hadis ini adalah tentang pengaruh niat dalam perbuatan dan juga akibat dari niat. Ya. Oleh karena itu, kita berusaha untuk senantiasa meluruskan niat kita. Apa sih tujuan kita beramal? Kalau ingin pujian manusia, manusia memuji kita itu ya paling 1 menit. Apalagi yang di medsos, nggak sampai 1 menit pujian mereka. Ya. Tapi dengan sebab itu kita justru akan kehilangan pahala atau bahkan akan diazab. Ya. Masih ada pertanyaan? Cukup, Ustaz. Cukup ya? Ya.
Sudah jam 14.36 dan karena nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Semoga ilmu yang disampaikan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallah. Jazakallahu khairan ummahat wa barakallahu fikunna. Untuk rekaman kajian insya Allah bisa disimak di YouTube channel Kajian Islam MPB. Kita tutup kajian siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.